baru ingat, kita juga baru tahu tentang si broker ini ngambil ke ibu itu setelah ada temuan BPK. Saya Yori dari Batik Tanah Liat Sakomande. Yori? Iya, panggilan Odi juga nggak apa-apa. Jadi terima kasih untuk waktunya buat rekan-rekan wartawan semua, wartawati juga semuanya yang udah bisa menyempatkan hadir buat untuk saya mengklarifikasi atas pemberitaan yang terjadi di media beberapa hari ini gitu ya. Hasil dari pansus tadi karena kebetulan berkaitan dengan salah satu nama tempat kampus gitu. Saya ingin klarifikasi pertama soal pemberian fee dari kami untuk istri Bapak Kepala BPBD Sumbar itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pemberian fee dan kami pun menjual harga hand sanitizer itu sesuai dengan harga pada saat waktu tersebut. Itu di bulan September kalau nggak salah. Kemudian masalah APK. Salah satu anggota DPRD, Pak Nofrizon, itu menyebutkan kalau nama tempat, kebetulan memang nama tempat kami itu CV Batik Tanah Liat. Tapi untuk izin Alkes kita ada. Kita punya NIB-nya, di KBLI-nya kita ada, itu tertera untuk pengadaan alat kesehatan, laboratorium, dan kedokteran gitu. Itu bisa saya lihatin nanti. Dan itu dan kalau masalah nama itu kan tidak ada masalah gitu, itu nggak perlu dijadiin masalah sebenarnya. Tapi Pak Nofrizon menyebutkan itu ya kemarin ya. Kita punya izinnya, kita punya untuk pengadaan pun kita jelas semuanya. Kita melakukan penawaran ke BPBD, kemudian BPBD memanggil gitu kan, kita menyanggupi ya seperti biasa aja gitu. Dapat proyeknya memang dari istri pejabat? Oh, sama sekali tidak benar. Dapat proyeknya melalui apa? Kita kasih penawaran ke BPBD kalau kita sama kayak gini Bang, kita masukin penawaran ke kantor BPBD, kemudian BPBD memanggil gitu kan, karena mereka mau mengadakan pengadaan untuk hand sanitizer. Apakah kita menyanggupi atau tidak? Kita sanggupi. Ya itu berjalan sesuai keadaannya gitu. Berarti membantah ya kalau tidak melalui istri pejabat? Enggak, ya? Jadi setiap gini Bang, pada saat masa pandemi kemarin itu di 2020, kita pembelian barang alat kesehatan itu melalui broker karena kondisinya itu sangat darurat sekali gitu ya. Darurat, jadi kita mungkin abang-abang sendiri mungkin bisa ngerasain ya, kita nyari hand sanitizer nggak dapet gitu kan, masker apapun semua langka. Jadi kita melalui broker. Nah, broker inilah yang mengambil ke istri Bapak. Berarti bukan dari kita. Mendapat proyek dari ibu? Tidak sama sekali. Saya tegaskan di sini tidak sama sekali. Untuk harga gimana? Kalau harga kita sesuaikan 9.000 katanya jadi 35. Enggak. Kita punya faktur, itu udah diperiksa BPK semua. Kita udah serahkan faktur semuanya, pembelian penyediaan yang kita lakukan di BPBD itu semuanya ada, udah kita serahkan di BPK, itu harga 27.000. Terus yang kenapa membalikan lagi? Kenapa harus ada pengembalian? Karena gini, setelah pemeriksaan mungkin ada keterkaitan istri Bapak di dalam. Karena gini Bang, ini saya penyedia nih, saya ambil barang ke broker ambil barang ke ibu ambil barang ke distributor, seperti itu. Otomatis yang namanya kita berjualan itu kan pasti mereka cari untung, ya kan? Kalau saya sendiri ya itu udah disebutkan dari selisih harga 35.000 ke 27.000 itu sangat wajar gitu. Cuman karena kita udah masukin laporan, udah di pemeriksaan di BPK, tapi tetap putusan BPK untuk mengembalikan, ya kami nggak masalah. Karena memang itu udah finalnya, kita ikutin aja prosedurnya seperti itu. Berapa yang dikembalikan Kak? Gimana? Yang dikembalikan? Semuanya udah ada di BPK. Oh. Nominal yang dikembalikan Kak? Saya nggak bisa bicara nominal, cuman bisa cek ke BPK aja. Oke, tadi dikatakan kalau umpamanya kan dari perusahaan Pak Batik Tanah Liat tadi kan mengajukan penawaran ke BPBD. Selama ini sebagai
yang meminta. Pengadaan. Ya, pengadaan. Berarti kan kalau pengajuan itu kalau nggak salah kalau nilainya sudah tinggi itu kan dia ada sistem lelang dan sistem Iya, untuk penunjukan iya langsung. betul. Nah, pada saat pengajuan itu nilai untuk per botolnya berapa? Gini, jadi kalau untuk sistem lelang itu saya jelaskan dikit ya. Untuk sistem lelang itu diadakan pada kondisi normal. Oke. Ya. Ini penunjukan langsung kepada siapapun. Sebenarnya di BPBD sendiri ada aturannya. Siapapun itu berhak untuk mengajukan penawaran atau pengadaan di BPBD, gitu kan. Jadi siapa yang sanggup menyanggupi mereka berhak gitu. Nah, untuk di 2020 kemarin itu kondisinya darurat. Darurat sekali. Jadi memang semuanya itu serba cepat gitu, Bang. Ya, maksud saya itu kan pertama kan diajukan penawaran nih. Iya. Setelah dipelajari sama BPBD, terus BPBD memutuskan oke di sini aja lah. Oke gitu. Nah, pada 7.000. 27.000. Dan satu lagi saya baru ingat, kita juga baru tahu tentang si broker ini ngambil ke ibu itu setelah ada temuan BPK. Yang dimaksud ibu adalah dari Bapak Herman Roka. Iya. Iya. Artinya sebenarnya kesalahan bukan dari PT Penalia, ya, harusnya ibu dan blokir sebenarnya. Nah itu dia di sini Mengembalikan ini jadi pertanyaan besar ini kan. Di sini gini ya, kalau Harusnya kita orang ini yang dikejar bukan begini ya gitu kan. gini ya Mas ya. Di sini kita hanya mengikuti apa yang ditentukan oleh pihak yang berwenang, pihak yang berkompeten, emang ranahnya gitu ya. Kita di sini hanya mengikuti. Kita kalau tidak paham pun kita coba ulang lagi, kita tanya lagi, tapi tetap hasilnya harus seperti itu. Kita hanya bisa mengikuti. Gitu. Nah makanya saya ingin tahu gitu, itu yang dikembalikan itu berapa gitu, kemahalan itu berapa gitu. Nah itu yang mungkin saya menjadi Khusus yang Mbak Tita Nalia ya? Ya. Kalau masalah berapa nominal saya nggak bisa bicara ini. Dia kan 4,9 itu. Ya, totalnya 4,9. Nah, yang Mbak Tita Nalia berapa mengembalikan? Saya nggak bisa bicara ini. Maksudnya selisih harganya aja lah, kemahalan itu sebenarnya berapa satu botol itu kan? Itu BPK aja deh. Itu saya nggak ada nggak ada wewenangnya buat jawab itu. Gitu. Tapi tetap mengembalikan itu aja. Gitu. Ya, laporannya udah semua soalnya udah selesai ke BPK dan udah balik ke DPRD, mau dikirim lagi ke BPK kan. Nah satu lagi nih, Ya. yang soal dari wakil pansus itu, wakil ketua pansus yang bilang ada fee, terus Ya. Ya seperti itu. Apa akan dilakukan terhadap wakil ketua pansus itu? Yang Tadi saya udah mengatakan ketemu itu? langsung sama Pak Nofrizon. Sudah. Sudah klarifikasi juga, dan saya juga sudah kasih sanggahan tentang masalah izin. Saya udah komunikasikan langsung di forum ke Pak Nofrizon langsung juga. Saya sebutkan kalau soal izin dan pemberian fee, izin kita ada, KBLI kita ada, dan semua CP kita kan tadi diserahkan ke DPRD. Mereka bisa lihat KBLI kita ada.